Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sergas OTKP 3 dengan nomor urut absen 10. Saya ingin menjelaskan peristiwa tentang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa menyerahnya Jepang tanpa sekutu atau peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Ikana, Den Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, tepat pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat atau WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Muhammad Hatta pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada atau yang disebut sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah di Jau Keu Siong. Bendera merah putih sudah dikibarkan. Para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Yusuf Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Bung Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Herman Kandler. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Dan itu tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan sesuatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Jalan Penggangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dan pertemuan ini diputuskan agar melaksanakan kemerdekaan dilepaskan segera ikatan dan hubungan dengan janjian kemerdekaan dari Jepang. Hasil disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Kemudian itulah tadi kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.